Ya, halo semua, balik lagi dengan aku Thomas. Hey Giovanni. Ya, jadi kali ini kita bakal membahas sesuatu yang lebih asik lagi, lebih wow. Ini jadi ceritanya aku lagi scroll TikTok terus ada ngelihat video TikTok cewek ini. Cewek ini namanya. Jadi aku nggak bakal bahas terlalu dalam ya, karena saya juga nggak kenal sebenarnya ceweknya siapa. Dan juga nggak ada kayak orang terkenal, maksudnya kayak public figure gitu juga bukan. Ini di X, Demi, namanya Andri. Oke, jadi dia ada buat video TikTok yang sangat mengena di hati para lelaki. Ya kan Dede? Nah, Eh, jadi Dede udah dikasih lihat videonya. Ini kita bakal. Tapi cuma sekilas-sekilas aja sih. Maksudnya nggak ngeliatin secara in-depth mindsetnya dia apa segala macam tuh nggak belum. Tapi kayak beberapa video-video tertentu udah. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita lihat aja deh, bentar. Kalau dijemput peduli nggak mobil apa? Enggak Nih, lah. Ada. Soalnya datang-datang mobilnya. Iya, iya. Avanza nggak murah, masih bagus gak sih? Ya kan? Kata temennya tuh. Ya, ini temen yang ngomong ya. Temen ceweknya ini. Apa tuh bukan mobil paling murah? Avanza bukannya mobil paling murah gitu. Terus dari Itu bapak tanda tanya. Dia tanda tanya sekalian titik statement atau titik tuh. dua-duanya Jadi kayaknya. di sini Kayaknya kayak dia bertanya tanya tapi kayak statement. ya, yang pasti dia ini orang kaya deh. Jadi nggak tahu atau nggak pernah beli mobil sendiri ya. Jadi dia nggak tahu jenis mobil Hmm. murah dan lebih paling murah itu yang seperti apa. Pokoknya menurut dia Avanza murah lah, ya kan? Dalam standar orang Indonesia sepertinya dia orang kaya. Ya, oke, terus. Nah, kalau standar orang Elon Musk kan dia orang miskin. Ya kan? Beda Next, dong. next jab. Nah, bentar. Enggak ya? Temennya lagi ngomong, Avanza masih oke lah, kan? Hmm. Jujur gua iya sih. Ini kan tadi ngomongnya dijemput pakai mobil ya. Jujur gue iya sih. Nah, yang penting nggak kepanasan dan kehujanan nih, temennya. Ya benar beda ya. Oh nggak peduli. Jadi intinya dia ambil kesimpulan nggak peduli. Dan yang penting, masa cuma gue doang yang peduli? Temennya udah bilang ya, gue beneran nggak peduli. Oh gitu, dia bilang. Ini tadi dia bilang gue nggak mau dapet cowok kayak najis banget, najis nih cowoknya. Terus yang temennya balas Karimun, nggak ada mobil dia. Tapi ini kayaknya kalau kita ngeliat sekilas-sekilas gini agak serem ya. Jadi kayaknya najis gara-gara nggak punya mobil deh. Iya nggak sih? Ya, kayaknya ya. Kayaknya ya, kayaknya. Tapi oke, terus. Nah, lanjut lagi. Itu ada video berikutnya deh yangnya. Nih, first date harus jemput cewek Jaksel Elysian. Oh ya, berarti dia cewek Jaksel. Cewek high class ya. Harus nggak dijemput? Enggak, kalau gue takut. Jadi kalau first date itu justru gue maunya nggak dijemput jadi ketemu di tempatnya. Ini tempat temennya yang ngomong ya. Jujur dia, gue sih nggak mau ya, tapi dia mau ternyata. Gue sih nggak mau pergi. Oh, dia nggak mau yang cewek yang ini. Temennya. Nggak, dia bilang kan kada mau nggak mau kalau nggak dijemput berarti. Oke, Temennya nggak mau dijemput, takut, karena takut. takut. Menurut saya pinter itu. Terus. Damn, gue mau lihat mobilnya apa. Ini nyambung sama yang tadi kan? Oke, oke, oke. Tuh, nggak tahan. Terus. Bujur kan? Make sense? Atau ya, Ya, betul. Ya, itu pintar, benar. Betul, ya benar. betul. Kita mengurangi hubungan maksudnya supaya tidak ada terjadi
Jadi begitu kalau nggak suka, nggak serk gitu, Ya udah udah, bebas. ya itu pintar betul. Aware. Kita di Indonesia. Ya dia mau lihat mobilnya apa, intinya itu nih. Dia mau lihat mobilnya apa, intinya itu nih. Oke, sampai sini dulu ya, Dek. Habis itu kan, Oke. Ya buat Lady X Demi, ini we actually doing you a favor because I'm very sure you are making these videos to get attention and to be viral, not to get compliment. tapi kalau ternyata ini kayak gini, karena masalahnya, halo, cek. Ya, ya. Karena masalahnya, Inya nih sudah masuk kayak gini. Ceweknya ini udah masuk ke mode defensif. Kalau kau ngeliat di story-storynya, aku sampai ngepoin story-nya nih. Yang Dia tuh pembelaannya itu kan. iya, pembelaannya. Habis itu juga di story-story-nya yang lain juga dia tuh kayak ada yang Ya bilang, karena kalau kada melakukan follow up turun dong keviralannya, ya wajar dong harus melakukan follow up. ya, jadi maksud Dede kan kemungkinannya ini cari viral kan, cari mau terkenal kan. Ya. Tapi kan dia bisa bilang, enggak, aku cuma kasih lihat aku ngobrol sama temen-temen, enggak mau cari viral. Maksudnya gini loh, Dek. Ini kan kayak sepertinya ya, dia tidak menyangka kalau bakal seviral ini. Tapi dia juga Karena memang mau viral. ya, mungkin. Ya, tapi ini bisa pembelaan kayak gitu kan. Kita ambil dua-duanya nih. Kalau nya memang mau viral, samanya kalau ternyata pembelaannya kadang mau viral dan tidak. Karena dia tuh dihujat, men. Dihujat habis-habisan sama semua cewek dan cowok. Semua. Banyak banget. Jadi di lagu list TikToknya itu banyak banget video-video yang kayak nyamain dia sama yang Iya, yang di Ice Age itu kan. Iya, habis itu ada yang bilang kayak ada yang pamer-pamer itu mau mobilnya. viral. Masalah positif apa negatif tuh beda cerita kayaknya. Ya, kita ambil asumsi misalnya memang mau viral ya. Ini sukses nih. Berhasil, Anda berhasil. Anda menjadi sangat-sangat terkenal. And we are helping you too with this video. Nah, habis itu jadi kan banyak yang bilang kayak jelek aja, sombong. Intinya ya, inti semua hujatan orang-orang tuh jelek. Anda Lady X Demi jelek. Ngomongnya belagu gitu loh. Nah, terus dia ada pembelaan, sebentar aku lihat pembelaannya apa. Nah, kata yang mana tuh? Ini ada di screenshot. Two people that say mampus dihujat lol. Yeah, I don't care. I'm not taking down the video. I'm also going to start speaking in thesaurus English so I don't get hate comment as much. Mampus tuh Google Translate salah satu. Jadi kan kayak ya, jadinya ini kada siap deh terima hate comment deh. Soalnya gini loh deh, kenapa kok bilang ya kan, bujur kan, make sense lah kan sekarang. Ini kada menyangka kalau seviral itu. Loh, kalau memangnya mau viral, misalnya kayak mau si Dennis atau misalnya kayak mau Alkarin atau misalnya kayak Vicky Mirzani. Nikita Mirzani, ini terima, ini dengan senang hati menerima hate comment-nya, ini kada akan masuk ke mode defensif. Bujur kada? Kalau ada pun ya bukan masuk ke mode defensifnya kayak dibuatnya ejek-ejekan gitu. Emang kenapa? Gitu, dibuatnya lucu gitu loh deh. Kalau ini kan masuk ke mode defensif kan. Karena gini loh, kita balik dulu deh ke masalah videonya itu. Dia kan ngomong, cewek ini kalau dia mau, ini orang sugih, ini orang kaya memang, karena dia sekolah di Amerika. Oke, sudah. Dan kalau dari caranya, kalau nya memang bujur-bujur pintar, kemungkinan dia tidak akan memviralkan ngomongan yang tidak difilter ini sama sekali. Tidak akan dimasukkannya ke sosmed yang tidak difilter. Apa menurut dia justrunya pintar lah? Nah, ya, harusnya pintar. Harusnya pintar, tapi kenapa defensif? Paham lah. Kalau Nikita Mirzani kan malah di jancuk-jancuk, maksudnya tuh kayak dibuatnya memang kayak pembawaan. Terus-terusannya. Iya, di pesuk di bangsat-bangsatinnya kan orang-orang. Masa kayak lucu-lucuan aja jadinya gitu loh. Kayak orang memang kayak gitu. Memang kerjaannya juga di entertainment kan. Kalau orang ini kan bukan. Nah, terus habis itu dia ngomong masalah cewek melihat harta. Ya kan? Titik. Kalau kita ngomong garis besarnya cewek melihat harta. Bujur kada? Ya, betul. Logika ya ini, dan ini memang benar kenyataan. Nah, terus dibalik kan nih, karena apa? Dan kebalikannya nih, kalau dia cewek melihat harta, cowok melihat apa deh menurut dia? Secara garis besar, ya, melihat fisik. Melihat fisik. Ya. The problem is, ini bukan menghina ya, cuman maksudnya si Demi ini tidak sebegitu, tidak sampai level cantik yang bisa ngomong kayak gini sebenarnya.
Karena cowok itu Iya, nggak iya. fisik. Kalau dia ngomong kayak dia lihat-lihat Avanza, dia ngeliat cowok pakai Avanza udah kemuran. Tapi ini ada loh bikin video tentang dia bilang dia dilamar sama cowok yang punya jet pribadi. Ah Kalau nggak salah ini. ini ada videonya, bentar. Coba kita jelaskan dulu kenapa yang dihujat. Cuman maksudnya kan Terus, kalau dia ngomong masalah cewek ngeliat temennya aja ngomongnya yang penting naik mobil lah, karena supaya nggak hujan nggak kepanasan. Cuma kan dia kan kayak enggak, gue harus jemput, gue mau lihat mobilnya apa jir, gitu kan ngomongnya kan kayak. Nah kalau kayak gitu ya kita lihat juga dong muka lu sebagaimana gitu loh. Karena sejujurnya punya mobil di Indonesia itu udah lumayan, punya sendiri ya itu udah lumayan oke, karena gaji UMR di Indonesia itu berapa. emang ini orang pernah apa sudah mandiri ya untuk membiayai dirinya sendiri sampai bisa beli mobil Nggak tahu sendiri gitu. karena kita kan tidak lihat sampai detail ya, ini cuma garis besar, jadi kita disclaimer lagi, kita cuma melihat dari sepotong-sepotong video ini. Nah, betul. Oke, jadi tidak ada maksud menjelekkan, tidak ada maksud mendiskreditkan atau menghujat atau apapun. Cuma ini kita menjelaskan duduk permasalahannya di mana, karena sepertinya dia tidak sadar kalau the problem is cara penyampaiannya salah dan ini jadi konsumsi publik. Ya, demografi yang dimana dia melakukan posting itu udah memang dia ibarat kata meneriaki di kampung. Ya, di kampung, betul. Sorry ya, di kampung yang jalanannya kecil banget. Terus kayak pakai megafon terus teriak, "Hei, kamu jangan mau ya ngedate sama orang yang cuman bawa motor doang." Terus dia dipukulin terus dia marah. Iya, betul. Istilahnya pakai megafon, pakai yang buat di masjid pakai toa itu ngomong di kampung. Yang punya Avanza itu miskin gitu kan jatuhnya bawaannya. Nah, jadi orang menghujat dia karena kalau gitu dibalik nih. Karena orang tuh kan hateful kan. Orang itu pada dasarnya hateful dan unwise kan, masih kecil lah, childish. Apalagi demografi TikTok banyak-banyak anak kecil kan. Banyak anak muda lah yang belum dewasa. Jadi kan dia kan ya orang bales dong. Karena juga belum tinggi ya. Ya lu aja jelek bro, sis, gitu kan. Lu aja jelek sis. Lu mau ngomong pakai Avanza aja kayak nggak mau ceritanya kan, kesannya kalau yang nggak terima untuk dihujat sih sebenarnya berarti bisa dibalik juga, nggak boleh dong kalau misalnya nih ada orang yang kayak dibilang gue cuma mau sama cowok kaya, terus habis gitu temannya balik ya, tapi masalahnya cowok juga nggak mau sama cewek yang mukanya kayak suara kayak Suneo, badannya trepes. Ini bukan dia ya. Ini bukan si Lady. Kita benerin dulu. Ini bukan si Lady. Nggak ngomong itu lah ya. Ini ada cewek ngomong sama temannya ngomong balik gitu, yang nggak boleh marah juga dong. Ya. Gini. Jadi ini saya sebagai cowok nih ngomong ya. 90% up, 95% up cowok itu sebenarnya ngelihat fisik pasti itu. Kalaupun ada cowok yang mau sama cewek yang tidak terlalu cantik atau secara umum tidak cantik, itu karena garis yang paling umumnya mungkin tidak mampu mencari yang lebih cantik. Ada juga yang melihat, tapi ada juga yang melihat kepribadian, sifat, kecocokan, latar belakang keluarga, kesehatan dan lain-lain. Ada. Yang pertama kali dilihat pasti fisik nggak sih? Pasti fisik cowok nih ya. Kita ngomong cowok nih. Saya sebagai cowok biasa yang bertemu sebagai hampir 30 tahun jadi cowok dan banyak teman berbagai kalangan, berbagai ras dan jenis di Indonesia dan nonton video. Pokoknya cowok lah intinya. Nih, cowok itu ngeliat fisik. Sesuai dengan seleranya ya. Iya. Selera cowoknya ya. Tapi pada intinya sebenarnya kayak cowok tuh lebih tertarik kayak yang bodinya bagus, yang ada montok, yang ada dada dan pantatnya, oke, yang bentuknya kayak biola, itu tetap itu adalah naluri cowok, ya. Habis itu yang mukanya mancung mungkin, atau yang matanya bagus bentuknya, yang proporsional, yang giginya rata. Itu ada yang komen loh. Yang proporsional antara kepala dan badan, yang tinggi, yang pendek. Ya cuma maksudnya tahu lah cantik seperti apa umumnya, yang kayak di Miss Universe lah mungkin. Atau yang kayak Kylie Jenner, Kendall Jenner, Beyonce, atau kayak Jennifer Lopez, atau ya macam-macam ya. Tapi itu kan kelihatan ya, semua orang universal ngomongnya cantik gitu kan. Atau kalau Korea contohnya siapa? Hyuna, Song Hye Kyo, gitu-gitu. Cantik kan? Oke. Udah ngerti ya cantik. Dan dalam kategori itu, jadi orang ngomongin dia susah nih. Akhirnya kan orang membandingkan orang ini dengan Song Hye Kyo, dengan Beyonce gitu kan.
Ya, Membandingkan itu, dia membandingkan cowok dengan yang seharusnya di kepala dia kan. ya cowok minimal pakai Pajero mungkin atau pakai Fortuner gitu menurut dia. Paling Nah, nggak ras lah gitu mungkin kayaknya. sebenarnya sih menurut saya sih itu wajar, nggak apa-apa kalau memang setiap orang punya standar masing-masing dan level, dan itu memang diharuskan. Jangan sampai kita nggak punya standar dan nggak punya level. Iya, mau sama siapa aja jangan sampai. Tapi kalau menurut saya kembali lagi permasalahan utamanya di orang ini adalah bagaimana cara dia menyampaikan satu, dan demografi serta channel dia menyampaikan. Dia menyampaikan di demografi yang mana semua orang yang itu menjadi targetnya dia nih, 90%. Semua orang Jadi tersinggung. akhirnya pada saat dia menjadi sasaran tembak dari 90% itu, ya itulah resikonya karena dia sudah salah semua. Bahkan Dan cewek cara pun banyak yang jelekan loh. Kenapa? Bahkan cewek pun banyak yang hujat loh. Iya betul. Karena Kalau misal dia membuat mau circle-nya sendiri yang memang mungkin teman-temannya. sepadan selevel, ya nggak ada masalah. Iya, maksudnya sama-sama orang kaya gitu lah ya, memang. Ya, dan itu nggak ada masalah, dan itu wajar banget sih kayaknya ya kan. Dan tidak dimasukkan ke TikTok pastinya. Iya, karena tidak dimasukkan di TikTok pastinya. Kalau udah dimasukkan di TikTok ya udah harus siap lah. Harus siap hujat. Dan Anda sukses viral, sukses terkenal Anda. Orang yang mau hujat ya udah. Ini terakhir nonton udah 18 juta yang nonton, 19 juta mungkin. Besok udah puluhan juta ini. Dan I will not take down the video, ya jelas lah. Kan memang tujuannya. Ini ada yang ngomong ya, duh Mbak, ini orang komen ke Instagramnya, duh Mbak, ada yang hujat itu tandanya ada yang salah dari dirimu. Ada baiknya nyadar diri. Kalau nggak cantik ya setidaknya good attitude. Tapi dia ada bilang loh, dia attitude-nya bagus, makanya itu ada yang pakai jet pribadi propose ke dia terus ditolak. Bentar. Habis itu oke, dibalasin nah. No, negative comment will always be there. No. Jadinya begitu pada no-nya begitu bilang no, dia kan tidak mau introspeksi diri kan. Habis itu I'm not pleasing some random strangers on the internet. You guys are commenting on my looks anyway like you can change that, lol. Ya memang kada bisa sih. Ya memang kita nggak bisa ngubah penampilan Anda. Kan Anda yang punya badan. Habis itu, there's nothing wrong with my attitude. Wih, there's nothing wrong with my attitude. I uploaded a video that I edited myself. I showed you a glimpse of what I say in convo with my friends. You act as if you know me your whole life. Ya kita nggak kenal kamu seumur hidupmu. Cuman dari sepintas TikTok itu saja yang kamu edit sendiri itu sudah menunjukkan yang kamu edit. Iya, yang kamu edit sendiri itu biasanya orang tuh menunjukkan sisi terbaik kan kalau di internet. Iya, ini menunjukkan kedangkalannya kan. Menunjukkan kedangkalan otaknya, bukan otaknya, pola pikirnya dangkal sekali. Kalau misalnya itu adalah the best part of hers that normally people post on the internet, then I cannot imagine what the daily life. Same. What day to day-nya kayak gimana? Wow. Jadi kan maksudnya kayak kamu tuh merendah, ini ya yang kamu tidak sadar ya. UMR Indonesia itu let's say 5 juta ya. Kita nyicil mobil itu 3 juta, itu Ayla yang paling murah loh. Ayla loh. Itu 5 tahun kayaknya. Iya, itu maksudnya UMR Indonesia itu 5 juta dan banyak orang yang gajinya di bawah UMR loh. Oh, banyak. Sangat banyak. Jadi orang yang sudah bisa beli mobil itu sudah sangat lumayan, sudah sangat ya hebat gitu loh. Beli sendiri ya. Jadi kalau kamu ngomong pakai uang orang tua ya. Iya, bukan beli dari harta saham warisan orang tua. No. Dari keringat sendiri. Dari keringat sendiri. 5 juta itu UMR Indonesia. Anggaplah kita ngomong roughly, walaupun tidak sebesar ini ya. Tapi nyicil mobil itu 3 juta, bro. Sebulan itu 5 tahun. Dan sisanya 2 juta buat hidup loh berarti. Dan kamu merendahkan orang seperti itu. Dia nggak, maksudnya tuh dia saking tingginya, mungkin ya, saking tingginya gaya lingkungan circle hidupnya, dia nggak ngelihat yang di bawah. Dia tidak sadar yang dia ngomong, yang kayak dia ngomong di desa, terus dia ngomong, woi orang yang nggak punya mobil itu miskin. Gitu kan jatuhnya. Jangan mau pacaran sama orang yang nggak punya mobil, miskin. Ngomong di desa. Sama aja, TikTok tuh sama aja, reach-nya lebih besar lagi daripada toa masjid. Bener kan? Oke, habis ada lagi nih. Oh, sudah habis.
Oke, kita lanjut lagi nonton videonya yang memberikan. Sebenarnya ini lagi kalau koko bilanginnya defensifnya membalas komen-komen. Menurut dia ini juga sangat menunjukkan kedangkalan mentality maturity-nya sendiri sih. Mental maturity-nya Yes. karena kalau kamu sudah decide to click post on the internet, then you gotta be ready. It's not yours anymore. And people have right. People have right to say anything on it. Iya, sama seperti kita. Makanya ya, kita ngomong seperti ini deep dive ceritanya. Cuma maksudnya kita juga filter ngomong-ngomongnya seperti apa. Makanya kita selalu bilang kita opini pribadi, tidak bermaksud menjelekkan. Dan kalau misalnya ada yang salah, silahkan dibetulkan gitu kan. Kita selalu ngomong kayak gitu. Karena kita juga nggak kenal. Minta tolong lagi dibetulkan. Ya, kalau kita bisa ya silahkan komen gitu ya. Kalau ada yang perlu dibetulkan, nanti kalau perlu klarifikasi kita ngomong apa yang salah atau yang kayak gimana ya nggak apa-apa. Kalau memang kita benar-benar menghina atau gimana. Jadi maksudnya ngomong di internet tuh harus pakai filter. Zaman sekarang nggak bisa. Nih kita lihat lagi ya, share screen lagi ini. Ini yang di TikTok ya. Ini yang di TikTok dia ngomong kayak, mau lihat mobilnya apa? Pernah kepikir nggak kalau mobilnya Ferrari standar ceweknya kayak apa? Percaya diri boleh, sadar diri perlu. Damn, it's absolutely true. Ya kan, Dek? Nih, dia ngomong ya, nggak tahu. Ya, gua tahu mereka standarnya gimana. Gua pernah, lol. Nggak nyampe standar cowok yang punya Ferrari. Lol. Gua udah pernah dideketin sama yang punya Ferrari. Kita nonton. Oh, oke, nggak boleh pulang. He also own a private jet. That besides the point ya. Ya, the pointnya sama aja. Ya kan ngomong kita yang punya, maksudnya dia ngomong kalau dia udah pernah date sama orang yang punya private jet sama Ferrari kisahnya. Iya kan ceritanya. Ngajak menikah. Dia udah nyiapin cincin Tiff & Co berlian 2 karat. Wah, dia besides the point, tapinya bener-bener boasting kalau kayak cowok yang deketinnya kaya banget, tapi maksudnya besides the point gitu kayak. Tapi gue belum yakin dan terlalu cepet. Cartier kind of girl. Anjir, mirip. Mirip. Kesimpulan cowok yang punya Ferrari nggak cuma lihat fisik. Oke. Cuman tetap cowok. Tetap yang dilihat tuh fisik. Itu nomor 1. Memang nggak cuma lihat fisik, cuma nomor 1 fisik. Setuju nggak, Dedek? Setuju nggak? Ya, setuju. Cowok itu makhluk visual loh. Wah, ini mau habisnya bentar. Cowok makhluk visual. Makanya cewek itu disediakan banyak make up dan baju untuk fashionnya juga lebih banyak. Makanya. Dan cewek itu mendengar. Makanya cowok itu banyak ngombal. Cewek mendengar, cowok melihat. Ya, makanya cewek itu suka dikibulin, suka digombalin. Sedangkan cewek suka dandan supaya bisa menipu cowok. Nah ini kan, tapi lo nggak akan ngerti karena lo nggak punya Ferrari. Bro, lo bukan cowok bro. Sis, kamu bukan cowok. Lebih tahu kita sesama cowok. Kita memang nggak punya Ferrari, tapi kita cowok. And I'm very sure, even... Dan cowok-cowok kualitas rendah, sebenarnya. Dan cowok-cowok kualitas rendah kayak lo, cuma nilai perempuan dari fisik. Bukan cowok-cowok kualitas rendah. Semakin tinggi cowoknya, walaupun Elon Musk pacarannya sama Amber Heard. Amber Heard yang lagi problem itu loh. Karena dia cantik. Oh my God. Ya? Elon Musk. Jadi ngerti lah maksudku. Cowok tetap ngelihat fisik, itu yang nomor 1. Memang cuma tidak fisik. Benar. Nomor 1 tetap fisik. Tapi kalau kayak gitu, kalau kau ngomong kayak gitu, itu berarti kita mengiyakan bahwa dia punya fisik yang bisa menggait cowok dapat Ferrari, yang punya Ferrari. Ya, makanya membingungkan ya. Tapi di luar negeri kan memang suka Asian girls kan. Asian girls nilainya... Makanya ada namanya yellow fever.
Ya, 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 yellow fever. Maksudnya Asian di Emrek itu kan kayak lebih menarik kan buat mereka. Jadi kayak contoh seperti bule-bule yang di Bali sukanya sama yang cewek-cewek yang berkulit gelap, Bukan like orang Indonesia. tidak semua. Stereotypical orang Indonesia kulit putih lebih menarik. Ya makanya, ya kan kayak gitu loh. Jadi maksudnya kayak orang bule lebih suka yang cewek hitam atau yang Asian gitu kan. Yang nggak bisa dirubah dengan orang. Terus lu asumsi cowok yang punya fisik cuma nih, you trash. Ya tetap kayak dengan gaya, keren-keren gitu ya. Gue taruhan susah anjing kelihatan bagus dari anjing bawah, cobain. Wah, sumpah, wah. Itu Apa? mending ditutup ya. Karena mirip banget sudah. Oke. Ya, jadi itu sih. Jadi kayak masalahnya di mana, Dek? Pelajaran yang bisa kita dapat di mana, Dek? Masalahnya kalau menurut saya kembali di cara komunikasi, kembali saya menekankan bahwa orang pintar itu bukan orang yang secara akademik doang pintar, tapi yang bisa menyampaikan maksudnya dia kepada semua golongan Dan diterima. dan bisa diterima dengan baik. Itu Maksudnya satu. diterima itu bukan harus disetujui ya, tapi bisa tidak Bisa menyinggung. sampai maksudnya. Ya maksud intinya itu bisa sampai gitu loh. Kalau dia ngomong cewek melihat harta, ya kita sih get it, sangat-sangat get it, tapi juga kita tersinggung gitu kan jatuhnya. Jadi poin dia ngomong cewek ngelihat harta dan kalau lu mau dapet cewek yang cantik berarti lu harus banyak duit, ya kan? Kayak gitu kan jatuhnya. Nggak masuk malahan. Jadi cuma kelihatan kayak lu orang songong yang ngejelekin orang yang nggak punya mobil gitu kan. Cara menyampaikan itu penting. Terus yang kedua, tempat dia menyampaikan tuh demografi dan tempatnya tuh udah salah, harus diperhatikan. Terus ya benar sih semua diomongin yang lain ya. Kalau ngomong-ngomong ya maksudnya gini loh, kita tidak menghina, cuma introspeksi lah. Benar nggak sih? Terus attitude does matter. If you say that the guy likes normally likes attitude, I think you got a big homework too. Yep, agree. Ya sampai situ ya. Ada lagi kah? Oh iya, terus kalau posting something online nih jangan baper lah. Ya makanya, maksudnya kan kita sudah menyelamatin ya, sukses Anda viral gitu loh, tapi jangan defensif. Anda jangan defensif. Kalau Anda sudah defensif, berarti kan jatuhnya kayak tersinggung. Jangan tersinggung dong, don't take offense, karena kan kamu sudah sukses nih viral. Jangan take offense dong, dibuat lucu-lucu aja, buat funny aja. Kalau ngomongin defensif, ketahuan. Di take down atau ditutup kayak akunnya atau di apalah. Pokoknya jangan taruh online lah kalau memang nggak mau dikomentarin. Oh my God. Bicara aja dalam hati, nggak ada yang komentar. Makanya, oh my God, lucu bener. Sudahlah ya, sampai situ aja lah ya videonya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.